Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anissa. Di sini saya akan membahas beberapa materi yang telah saya pelajari sebelum UAS. Nah, berikut materi yang saya bahas. Terima kasih, selamat menonton. Nah, teman-teman, materi yang pertama yaitu kerja tim dalam organisasi. Membentuk tim adalah salah satu solusi yang umum untuk menyelesaikan sebuah tugas yang tidak mungkin dapat diselesaikan seorang diri. Ada beberapa jenis-jenis tim. Yang pertama, tim kerja swakelola, yaitu kelompok karyawan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menghasilkan barang atau jasa untuk pelanggan internal dan eksternal. Nah, kemudian tim lintas fungsi, yaitu tim yang anggotanya terdiri dari individu-individu dari berbagai departemen atau fungsi tertentu. Kemudian tim virtual, yaitu tim yang anggotanya berada pada lokasi yang berjauhan dan mereka berkomunikasi jarak jauh melalui peralatan elektronik seperti email, konferensi via telepon, dan video, fax, dan internet. Ada juga karakteristik tim. Mempunyai komitmen terhadap tujuan bersama, yaitu menegakkan tujuan spesifik, kepemimpinan dan struktur, menghindari kemalasan sosial dan tanggung jawab, evaluasi kinerja dan sistem ganjaran yang benar, mengembangkan kepercayaan timbal balik yang tinggi. Ada juga proses tim. Proses tim ini ada tingkat forming, yaitu perasaan optimis dan pesimis, belajar milah-milah masalah dalam tim. Yang kedua, tingkat storming, ragu terhadap kemampuan tim, saling menyalahkan atau berargumentasi. Nah, selanjutnya ada tingkat norming, mulai mau menerima perbedaan konflik, mulai dapat dikendalikan. Yang keempat, tingkat performing, tim mulai matang membicarakan gagasan penyempurnaan. Nah, ada juga konflik dalam tim. Yang pertama, perbedaan kepribadian, ekstrovert, introvert, dan gaya bahasa. Yang kedua, perbedaan nilai, hargai kemenangan pribadi daripada tim, hargai persaingan daripada teamwork. Nah, yang ketiga, perbedaan pandangan, keahlian, pendidikan, jabatan, status, sosial, dan pengalaman masa kerja. Nah, yang keempat, perbedaan tujuan, individu beda dengan kelompok. Nah, yang selanjutnya ada menangani konflik tim. Yang pertama, kita bisa minta pendapat mediator atau pihak yang netral. Yang kedua, pembagian tanggung jawab secara adil. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan tim. Nah, yang keempat, utamakan win-win solution. Yang kelima, agendakan team boarding. Keenam, fokus pada kepentingan bersama. 7. Selesaikan masalah secara bersama-sama. Yang kedelapan, kompromi. 9. Evaluasi dan komunikasi. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian tim. Nah, keuntungan di sini ada 1. Manfaat sinergi. Yang kedua, lebih banyak kreativitas. Yang ketiga, keterlibatan yang lebih besar. Nah, ada pun juga kerugiannya, yaitu konflik antar pribadi. Kemudian kebiasaan buruk yang menular. Selanjutnya tidak cocok untuk semua karyawan. Nah, materi yang kedua ada komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah sikap atau bentuk perilaku seseorang terhadap organisasi dalam bentuk loyalitas dan pencapaian visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi. Seseorang dikatakan memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi dapat dikenal dengan ciri-ciri antara lain kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi. Kemampuan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Bentuk-bentuk komitmen organisasi. Komitmen organisasi terbagi menjadi 3, yaitu keinginan tetap menjadi anggota organisasi, percaya dan menerima nilai dan tujuan organisasi, siap bekerja keras sepenuh hati untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi. Kemudian manfaat komitmen organisasi. Adanya komitmen organisasi yang kuat tentu bermanfaat bagi banyak pihak. Di antara manfaat didapatkan adalah anggota organisasi akan bekerja secara totalitas, inisiatif anggota organisasi untuk kemajuan organisasi tinggi sehingga akan melahirkan banyak inovasi.
Anggota merasakan kenyamanan, sehingga mereka merasakan kebahagiaan. Anggota organisasi bersedia melakukan yang terbaik, bahkan ketika sumber motivasi tidak lagi ada. Organisasi menjadi tempat yang dirindukan. Organisasi berkembang cepat karena orang-orang yang ada di dalamnya bahagia dan bertanggung jawab. Nah, teman-teman, selanjutnya ada ciri-ciri komitmen organisasi. Menurut Pink dalam Kasuan 2012-127, komitmen organisasi dibagi menjadi 10, yakni 1. Selalu berupaya untuk mensukseskan organisasi. 2. Selalu mencari informasi tentang organisasi. 3. Selalu mencari keseimbangan antara sasaran organisasi dengan sasaran pribadi. Yang keempat, selalu berupaya untuk memaksimumkan kontribusi kerjanya sebagai bagian dari organisasi secara keseluruhan. Yang kelima, menaruh perhatian pada hubungan kerjanya antar unit organisasi. Yang keenam, berpikir positif terhadap kritik dari teman kerjanya. Yang ketujuh, menempatkan prioritas organisasi di atas departemennya. Yang kedelapan, tidak melihat organisasi lain sebagai unit yang lebih menarik. Yang kesembilan, memiliki keyakinan bahwa organisasi akan berkembang. Kesepuluh, berpikir positif pada pimpinan puncak organisasi. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi, yaitu faktor logis, yaitu karyawan akan bertahan dalam organisasi karena melihat adanya pertimbangan logis, misalnya memiliki jabatan yang strategis dan berpenghasilan cukup, atau karena faktor kesulitan mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Kemudian ada faktor lingkungan, yaitu karyawan yang memiliki komitmen terhadap organisasi karena lingkungan yang menyenangkan, merasa dihargai, memiliki peluang untuk berinovasi, dan dilibatkan dalam pencapaian tujuan organisasi. Kemudian ada faktor harapan, yaitu karyawan memiliki kesempatan yang luas untuk berkarir dan kesempatan untuk meraih posisi yang lebih tinggi melalui sistem yang terbuka dan transparan. Nah, selanjutnya ada faktor ikatan emosional, yaitu karyawan yang merasa ada ikatan emosional yang tinggi, contohnya merasakan suasana kekeluargaan dalam organisasi, atau organisasi telah memberikan jasa yang luar biasa atas kehidupannya, atau dapat juga karena memiliki hubungan kerabat atau keluarga. Selanjutnya materi ketiga ada pengendalian. Pengendalian adalah bagaimana pimpinan organisasi mengendalikan bawahannya agar bawahan tidak melakukan kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, teman-teman, ada beberapa jenis-jenis pengendalian. Yang pertama, pengendalian karyawan, pengendalian keuangan, pengendalian produksi, pengendalian waktu, pengendalian teknis, pengendalian kebijaksanaan, pengendalian penjualan, pengendalian inventaris, pengendalian pemeliharaan. Nah, proses dan cara pengendaliannya yang pertama, menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengendalian. Nah, yang kedua, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. Yang ketiga, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada. Yang keempat, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Nah, sifat dan waktu pengendalian yang pertama ada preventive control, kedua reversive control, tiga pengendalian saat proses dilakukan, yang keempat pengendalian berkala, yang kelima pengendalian mendadak atau sidak, yang keenam pengamatan melekat atau waskat. Nah, materi selanjutnya yaitu konflik. Konflik adalah suatu proses interaksi yang ditandai oleh adanya ketidaksepakatan antara dua atau lebih pihak yang terlibat. Konflik juga dapat terjadi dalam berbagai tingkatan, yaitu mulai dari individu, kelompok, hingga organisasi. Nah, menurut Howard Ross, seorang pakar, manajemen konflik adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang menghasilkan hasil akhir. Ini berupa penyelesaian konflik atau menghasilkan ketenangan atau hasil mufakat. Jadi, konflik bisa jadi tidak hilang dalam proses organisasi, namun tetap bisa dikelola agar proses organisasi tetap mengarah ke hasil positif. Strategi utama mengelola konflik yaitu strategi menghindari. Strategi ini dilakukan dengan cara menghindar kontak dengan pihak yang berkonflik.
Selanjutnya strategi mengalah. Strategi ini dilakukan dengan cara mengalah pada pihak yang berkonflik. Kemudian strategi berkompromi. Nah, strategi ini dilakukan dengan cara mencari solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian ada strategi kolaborasi. Strategi ini dilakukan dengan cara bekerja sama untuk mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak. Konflik dalam organisasi dapat memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif di sini yaitu satu, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan produktivitas. Ada juga dampak negatif dari konflik dalam organisasi, yaitu merusak hubungan antara individu atau kelompok. Yang kedua, menurunkan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan tingkat stres. Teman-teman, materi selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Ada fungsi evaluasi. Evaluasi mempunyai beberapa fungsi, yaitu mampu menyeleksi sumber daya atau metode yang paling tepat dalam sebuah kegiatan. Contohnya evaluasi dalam dunia kerja. Evaluasi terjadi untuk mempertimbangkan atau seleksi pegawai mana yang tepat untuk suatu proyek atau suatu jabatan. Kemudian memperbaiki dan meningkatkan proses tertentu. Contohnya, dengan adanya evaluasi, suatu jadi mengerti bagaimana suatu proses agar berjalan lebih efektif. Kemudian, memberi informasi seberapa jauh kebutuhan dan kesempatan telah dicapai suatu program. Kemudian ada tujuan evaluasi. Nah, tujuan evaluasi yaitu yang pertama, memberikan masukan untuk perencanaan program. Yang kedua, memberikan masukan untuk kelanjutan, perluasan, dan penghentian program. Yang ketiga, memberi masukan untuk memodifikasi program. Yang keempat, memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat program. Yang kelima, memberi masukan untuk motivasi dan pembina pengelola dan pelaksanaan program. Yang keenam, memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi evaluasi program. Ada pula evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja atau performance evaluation merupakan sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai secara periodik yang ditentukan oleh organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi yang diperoleh organisasi, tim, dan individu. Yang pertama ada pengembangan. Pengembangan dapat digunakan untuk menentukan pegawai yang perlu di-training dan membantu evaluasi hasil training, dan juga dapat membantu pelaksanaan konseling antara atasan dan bawahan, sehingga dapat dicapai usaha-usaha pemecahan masalah yang dihadapi pegawai. Yang kedua, pemberian reward dapat digunakan untuk proses penentu kenaikan gaji, inisiatif, dan promosi. Yang ketiga, motivasi. Motivasi ini dapat digunakan untuk memotivasi pegawai, mengembangkan inisiatif, dan rasa percaya diri dalam bekerja. Yang keempat, perencanaan SDM. Ini dapat digunakan untuk memotivasi pegawai, mengembangkan inisiatif, dan rasa percaya diri di dalam pekerja. Yang kelima, kompensasi. Yang ini dapat memberikan informasi yang akan digunakan untuk menentukan apa yang harus diberikan kepada pegawai yang berkinerja tinggi atau rendah, dan bagaimana prinsip pemberian kompensasi yang adil. Yang keenam, ada komunikasi. Evaluasi merupakan dasar untuk komunikasi yang berkelanjutan antara atasan dan bawahan menyangkut kinerja pegawai. Selanjutnya ada model pendekatan evaluasi. Nah, model evaluasi merupakan suatu desain yang dibuat oleh para ahli atau pakar evaluasi. Biasanya, model evaluasi ini dibuat berdasarkan kepentingan seseorang, lembaga, atau instansi yang ingin mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Said Habib Hasan 1998 mengelompokkan model evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, model evaluasi kuantitatif.
yang meliputi model Taylor, model teoretik Taylor dan Maggiore, model pendekatan sistem Alkin, model continuous state, model chip, model ekonomi mikro. Yang kedua, model evaluasi kualitatif yang meliputi model studi kasus, model ilmuatif, dan model responsif. Kemudian ada evaluasi program. Evaluasi program merupakan sebuah cara untuk memperoleh informasi untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi sebuah program, serta untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat direalisasikan, yang kemudian diambil keputusan sesuai kebijakan program. Tujuan evaluasi program secara khusus untuk mengetahui ketercapaian program melalui keterlaksanaan kegiatan program, komponen apa yang sudah terlaksana dan yang belum terlaksana. Kemudian ada evaluasi meta. Evaluasi meta dapat dilakukan bersama kegiatan evaluasi yang biasa atau rutin untuk perbaikan sehingga evaluasi akan bertambah baik. Dapat dilakukan ketika sedang mengevaluasi atau sesudah evaluasi selesai. Dilakukan untuk mengetahui apa yang telah dilakukan. Nah, evaluasi meta dilakukan berdasarkan pengetahuan bahwa evaluasi merupakan pelajaran, pengalaman bagi mereka yang terlibat, sehingga evaluasi dapat dikembangkan selagi dalam proses dan evaluasi berikutnya dapat lebih hasil. Evaluasi meta dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Yang pertama, evaluasi meta eksternal, yaitu evaluasi yang dilakukan konsultan dari luar program dapat dipakai untuk melihat kebenaran dan menilai desain evaluasi, keprogresan program, serta untuk dapat meyakinkan dan lebih dapat dipercaya. Nah, yang kedua, laporan evaluasi internal. Misalnya, apabila disertai dengan laporan evaluasi meta, eksternal akan menjadi lebih terpercaya. Selanjutnya, standar evaluasi meta. Ada beberapa kriteria dan standar. Nah, standar ini digolongkan atas 4 dominan, yaitu yang pertama ada utility standard. Yang dimaksud utility standard yaitu untuk meyakinkan bahwa evaluasi akan memberikan informasi yang praktis yang diperlukan oleh audiensi. Yang kedua, feasibility standard. Maksudkan bahwa evaluasi akan realistik, bijaksana, diplomatik, dan cermat. Nah, yang ketiga, property standard. Untuk meyakinkan bahwa evaluasi akan dilakukan dengan legal dan etik demi kepentingan dan keamanan mereka yang terlibat, dan juga bagi mereka yang akan dipengaruhi oleh hasilnya. Nah, yang keempat ada accuracy standar. Standar akurasi ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa evaluasi akan menyajikan informasi yang secara teknik kuat tentang objek yang dievaluasi dan tentang kegunaan atau manfaatnya. Nah, teman-teman, materi selanjutnya yaitu tentang teknologi informasi. Dilansir dari situs National Institute of Standard and Technology, teknologi atau subsistem peralatan yang saling berhubungan digunakan dalam akuisisi, penyimpanan, manipulasi, manajemen, pergerakan, kontrol, tampilan, pengalihan, peraturan, transmisi, atau penerimaan data atau informasi secara otomatis. Nah, istilah TI ini mencakup beberapa hal, antara lain komputer, peralatan tambahan, perangkat lunak, firmware, dan prosedur serupa, layanan, termasuk layanan pendukung, nah, serta sumber daya terkait. Bisa dibilang juga, teknologi informasi adalah seluruh bentuk teknologi yang dipakai untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi secara strategis. Rencana strategis teknologi informasi adalah proses untuk memformulasikan strategi yang jelas dalam pengelolaan sistem teknologi informasi dengan melihat aspek. Aspek-aspek ini meliputi arah dan tujuan bisnis yang hendak dicapai, perkembangan teknologi global, kebutuhan aplikasi dan infrastruktur, finansial, sumber daya manusia, dan aspek lainnya. Nah, tujuan dan manfaat RST yaitu satu, mengoptimalkan seluruh proses pengelolaan informasi supaya efisien dan efektivitas kerja meningkat. Yang kedua, memastikan aset teknologi informasi mampu meningkatkan profit perusahaan.
Nah, yang ketiga, memenuhi kebutuhan informasi dalam hal pengambilan keputusan dengan meningkatkan kinerja manajemen. Nah, yang keempat, mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis agar memiliki daya saing yang tinggi. Kemudian, implikasi manajemen dari teknologi informasi. Satu, meningkatkan akurasi dan kecepatan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, transformasi proses bisnis. Yang keempat, pendidikan dan pembelajaran. Yang kelima, perubahan gaya hidup dan perilaku.